Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Seluruhku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah seluruhku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin meluruskan suatu pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan kepada saya mengenai masalah onani. Ya, ini suatu yang sangat sering saya bahas lah masalahnya seperti itu. Karena saya ingin meluruskan. Sebab saya meluruskan karena orang yang bertanya ini sudah masuk ke ranah menjelekan. Bagi saya, menurut saya ini sudah memfitnah. Ya. Membawa nama-nama ulama, salah satu ulama yang saya cintai, Buya Yahya, pemimpin pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon. Orang ini mengatakan bahwa onani itu boleh. Mana pernyataannya, kata saya? Hukum onani itu kan pada dasarnya haram. Ya, kesepakatan 4 madhab sekalipun mengatakan bahwa onani itu haram. Mana, coba kirimkan linknya kepada saya, kata saya gitu. Dikirimkan linknya. Saya kaji, saya telaah, saya teliti, saya amati. Pada dasarnya onani itu haram. Buya Yahya pun menyepakati itu. Ya, dibolehkan karena ada sebab-sebab tertentu. Ya. Takut akan jinah dengan lawan jenis, dan bukan karena sebab kesengajaan. Pada umumnya orang yang melakukan onani ini suatu kesengajaan yang dibuat dari kebiasaan yang dilihat, tontonan yang bukan mengandung tuntunan yang sering saya bahas di video-video sebelumnya. Ya, dari pandangan kita di luar rumah contohnya terpancing, akhirnya kita melakukan dengan berhayal. Yang dibolehkan itu hanya mengeluarkan. Ya, itu pun sangat jarang, pasti karena ada sebabnya. Bukan berarti Buya Yahya membolehkan onani, tidak. Ya, tidak. Boleh onani, pernah dibahas juga sama Buya Yahya, tapi dengan istri, dengan pasangannya. Dilakukan oleh istri kita, dengan tangan istri kita, bukan dengan tangan kita gitu. Ini kajian ilmu yang perlu saya luruskan. Karena di sini sifatnya takutnya jadi dosa jariah. Hati-hati ketika kita mengambil suatu keputusan fatwa ulama, ya, sesuatu yang disampaikan oleh ulama jangan ditelan secara mentah-mentah. Dan jangan kita sampaikan ketika kita memang belum paham maksudnya apa. Kita menyampaikan ke satu orang contohnya, dan orang itu melakukan. Kita boleh melakukan onani, kata ulama A juga boleh loh. Akhirnya melakukan. Katanya boleh daripada berzina. Kan kebanyakan orang mengatakan seperti itu. Saya onani daripada zina, daripada zina, daripada zina. Ya. Padahal yang dilakukan kesehariannya sangat rusak. Sering menonton tontonan yang bukan tuntunan. Terpancing dengan aurat di luar rumah. Padahal pada dasarnya yang sudah saya sampaikan haram. Bisa juga gangguan mental. Rusaknya pikiran, rusaknya hati, rusaknya iman. Lemahnya keimanan kita. Lemahnya pikiran, lemahnya hati, tentunya itu pengaruh bagi diri kita juga. Akhirnya hal negatif, energi negatif bisa masuk. Akhirnya diruqyah itu kan banyak. Ya, bukan hanya karena onani saja, banyak faktornya, banyak sebabnya, intinya seperti itu. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Pada video kali ini saya tidak muluk-muluk, saya hanya ingin mengatakan jangan membuat suatu keputusan dengan semaunya. Jangan sampai suatu rujukan itu menjadi pembelaan, alat senjata bagi kita. Dibolehkannya kita melakukan tindakan yang memang sudah diharamkan mutlak. Ketika kita melakukan dosa, saya atau siapapun ya di luar sana bukan cari pembelaan. Ketika kita melakukan dosa kesalahan, bukan cari pembelaan, tapi yang harus kita lakukan tobat. Kang, saya melakukan lagi, tobat lagi. Kang, saya melakukan lagi, tidak berhenti, lakukan lagi tobat. Di samping itu kita perbaiki tontonan kita yang mengandung tuntunan. Saya paling sakit hati ada orang yang mengatakan kata ulama ini dibolehkan onani. Pasti ini mengkajinya salah. Orang ini yang menonton suatu fatwa yang disampaikan, sesuatu arahan yang disampaikan oleh satu ulama, siapapun ulamanya, bukan hanya Buya Yahya. Beliau orang yang sangat paham dalam bidang hukum Islam. Dalam hukum fikih beliau sangat paham. Ya, hanya saja ini orang yang menyampaikan kepada saya salah tanggap. Katanya ulama ini mengatakan boleh, Kang. Kenapa saya mengutarakan ini secara publik? Karena bukan hanya satu orang yang bertanya.
akar daripada zina kan kita ini. Ya kalau kita zina istilahnya itu tergantung di diri kita mau melakukan atau tidak. Karena kita itu sebagai pemimpin, khalifah yang memimpin diri kita sendiri. Manusia itu pada dasarnya memimpin dirinya sendiri. Mau ke jalan yang mana? Pilih. Boleh onani? Boleh sama istri, kata dia. Ya juga kan gitu. Bukan berarti kita istilahnya boleh melakukan onani karena kita daripada zina mending onani. Enggak juga, salah. Ya, insya Allah semuanya paham. Ya, pada dasarnya ketika kita melakukan kesalahan ya tobat, perbanyak istighfar, ya memohon ampun kepada Allah. Allah sangat mencintai seorang hamba yang mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Bukan mencari pembelaan, apalagi menjadi suatu rujukan. Ulama ini kok membolehkan. Jadi suatu senjata, keenakan ini orang gitu. Ya, kita makhluk lemah, banyak salah, banyak hilaf, dan ketika melakukan kesalahan jangan angkuh, jangan takabur, jangan mengucapkan sekarapmu, semaumu, apalagi membawa nama orang lain, apalagi orang itu orang yang sangat paham dengan bidangnya, nanti bisa jadi dosa, gitu. Ya, jangan sampai menjadi senjata. Boleh kok, apanya yang boleh? Tobat, perbaiki tontonan kita, itu aja udah. Ya, sudah bisa istilahnya menikah ya menikah. Kalau kita istilahnya setiap hal yang terjadi kita selalu mencari pembelaan, mencari senjata untuk membela kesalahan kita, mau sampai kapan kita benernya? Mau sampai kapan kita mau belajar? Mau sampai kapan kita istilahnya membiarkan nafsu kita menguasai diri kita? Nafsu itu perlunya dikuasai oleh kita. Kita tunggangi, kita arahkan. Ya, bukan kita turuti, sama saja kita menuruti nafsu kalau seperti itu. Ya, tobatlah. Sholat tobat, ya, perbanyak istighfar. Fokus juga dalam apa yang sedang kita tuju, apa yang sedang kita mau, hajat-hajat kita. Sudah siap nikah, nikah. Yang paling utama dalam video ini, jangan membawa nama-nama orang lain dah. Mau Buya Yahya, mau ulama, siapapun lah. Ya, apalagi dalam ranah hal seperti ini, memalukan. Dolim ini masuknya. Fitnah juga bisa. Ya, dosa mengalir, dosa jariah lagi. Ya, jangan sampai harus hati-hati. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya saya kecewa seperti itu. Ya, saya kecewa. Harus hati-hati, seperti itu. Ruqyah nih orang kayak gini. Dan jangan merasa benar, apalagi kita salah terus merasa benar. Waduh, bahaya gitu. Ya udahlah, saya tutup. Semoga ada kebaikan hikmah yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.